berbentuk daging kimpel. Jadi 120 dibagi 30, 4 jadi 4 bulan pertama. Nah setelah berbentuk daging kimpel tulang lunak, fayursalu ilaikil malak, Allah putus malaikat ngapain? Fayunfahu fihi ruh, disitulah ditiupkan ruh di usia kandungan 4 bulan. Selain itu, wa yu'maru bi arba'i kalimatin, malaikat disuruh oleh Allah untuk menuliskan 4 perkara. Pertama, bikatbi rizki wa ajali wa amali wa sa'idin aw sa'id. Dituliskan di situ umurnya, rezekinya, soleh dan tidak solehnya, bahagia dan tidak celakanya si janin waktu nanti hidup di alam dunia. Ditentukan di situ. Krusial makanya 4 bulan ini, Pak. Penentuan perjalanan hidup seorang janin, seorang manusia diawali di usia 4 bulan saat Allah memerintahkan malaikatnya mencatat amalnya, rezekinya, bagja dan celaka. Jadi saya katakan tuan begitu nah. Kurang teh poe ieu bakal menang rezeki sakieu, isukan sakieu. Poe isu kurang bakal cilaka, bakal senang, bakal gering. Geus dicatat sebetulnya pada hakikatnya mah. Makanya diadainlah 4 bulan, minta kepada Allah agar apa yang dicatat oleh malaikat yang mudah-mudahan umurnya panjang, berkah rezekinya, soleh orangnya, dimasukkan golongan orang yang bahagia dunia dan akhirat. Itu intinya. Termasuk kita nih udah ditentukan dulu. Kalau gitu mati nyantai, baik hidup nggak usah ibadah. Ya kalau kita umpamanya ibadah, kemudian ujung-ujungnya yang dicatat dulu di sono waktu itu celaka, anggaran nyungsep ke neraka. Kalau kita misalkan wasiat terus, kalau di sononya kita ahli surga, ujung-ujungnya ke surga juga. Jangan begitu juga, nggak boleh kalau begitu mah. Kenapa? Karena apa yang dicatat oleh Allah itu, Allah berhak dan bisa menetapkan dan menghapus apa yang sudah Allah tentukan. Yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab. Kalau jelek bisa Allah robah jadi bagus, kalau bagus bisa Allah robah dengan kejelekan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ingin perubahan atau kita kudu mau berubah. Apalagi kalau kita bicara qadar ketentuan Gusti Allah itu ada yang mu'allaq, ada yang mubroh. Mudah-mudahan yang jelek-jelek mu'allaq semua. Sehingga dengan rajinnya kita ibadah, Allah masukkan kita walaupun dulu catatan jelek diganti oleh Allah jadi baik semua. Amin. Amin. Pernah waktu saya pengajian di Bapak Haji Nurdin, saya ceritakan sebuah riwayat, kebetulan diceritakan lagi sama Abah waktu kultum bulan puasa tentang kisah seorang pemuda di zaman Nabiullah Ibrahim yang dicatat umurnya pendek jadi panjang gara-gara ibadah. Saya ulang sebagai gambaran. Dulu di zaman Nabi Ibrahim ada seorang pemuda datang, ya bujang lapuk namanya. Belum laku, kalau di sini kita ambil contoh nih Agus, anaknya Bapak Haji Abi, kebetulan belum laku bujangan, kayak Agus lah umpamanya. Ini Agus bujangan nih. Si Agus datang ke Nabi Ibrahim. Ini cerita namanya Agus, itu si Agus itu zaman Nabi Ibrahim. Gampang itu nama, enak gak disebutin namanya waktu itu, hanya pemuda saja. Sebut namanya si Agus. Datang ke Nabi Ibrahim. Ngapain? Satu, silaturahmi. Kedua, ngasih kabar bahwa dia mau melepas masa lajangnya, sekaligus minta doa. Akhirnya diterima silaturahminya, kemudian didoakan oleh Nabi Ibrahim. Mudah-mudahan apa yang dimaksud tercapai sesuai rencana. Begitu si Agus pulang dari Nabi Ibrahim, turun malaikat Jibril ngadap kepada Nabi Ibrahim. Kata malaikat Ibrahim, itu tadi si Agus mau ngapain kemari? Iya ngomongnya mah besok dia mau kawin. Emang kenapa? Ya justru saya mau ngasih kabar ke ente Ibrahim nih. Itu si Agus ntar malam mau dicabut nyawanya. Nikah besok. Kata malaikat Ibrahim, si Agus umurnya bentar mana? Kata Nabi Ibrahim, gimana ceritanya? Kasihan amat si Agus.
Gua parahin aja gitu kata Nabi Ibrahim, biar nikahnya dipajuin, biar nikahnya jangan besok, udah hari itu aja nikah, biar setidaknya sebelum mati ngalamin dulu yang namanya kawin. Kemudahan 2 hari mendapatnya jam 12 malam. Jangan sampai mati penasaran karena mau kawin kagak jadi kawin. Tapi kata Nabi Ibrahim, ngapain gue ikut-ikutan urusan Gusti Allah? Gus, mudah-mudahan nggak begitu, Gus. Akhirnya dibiarkanlah itu si pemuda nggak dikasih tahu oleh Nabi Ibrahim bahwa ntar malam mau dicabut nyawa. Ternyata besok hari apa yang terjadi? Si Agus jadi kawin, diiring sama Haji Abi, Haji Elia, semuanya keluar ngabring terus, ngantar si Agus bawaan segala macam. Kata Nabi Ibrahim, katanya mau dicabut rohnya. Ibrahim nggak beres deh, nyebar hoak. Tapi mau nanya nih Nabi Ibrahim kepada malaikat Israel. Kagak ada malaikat Israel, ya udah. Akhirnya itu si Agus yang kata malaikat Israel mau dicabut nyawanya tadi malam, umurnya jadi panjang sampai usia 70 tahun. Begitu ketemu umur 70 tahun, si Agus dicabut nyawa oleh malaikat Israel. Malaikat Israel ketemulah dengan Nabi Ibrahim. Israel, jangan pulang dulu sini, mau nanya. Mau nanya apa ya Nabi Allah Ibrahim? Saya mau nanya sama ente ngomong si Agus umurnya pentar malam dulu. Tapi kenapa umurnya 70 tahun ente belajar bikin hoak kayak begitu? Ya bukan bikin hoak. Memang rencana awalnya sebagaimana yang tercantum di Ummil Kitab bahwa si Agus umurnya nyampe ke malam itu puluhan tahun yang lalu. Tetapi sebegitu pulang si Agus dari rumah ente Ibrahim, di jalan ketemu sama 7 orang anak yatim. Kemudian si Agus, karena anak yatim ini kelaparan, butuh buat jajan, buat makan segala macam, BLT belum dapat. Padahal kakak udah dikasih sama orang tuanya, belum dapat juga itu BLT. Akhirnya ngodok saku tuh si pemuda, buah itu duit yang tadinya rencana buat lobe, buat naib, dipakai sedekah 7 dirham. 7 anak yatim, 1 orangnya 1 dirham. Di dalam kitab, karena nama duit itu kalau dalam kitab itu dikenal ada 3 istilah. 1 ada dinar, yang kedua dirham, yang ketiga fulus. Kalau dirham itu dalam kitab Fathul Qadir fi Ajaibil Maqadir, 1 dinar itu adalah ukuran 4 gram 800 mili. Kalau dinar itu barang bakunya perak. Dalam kitab Fathul Qadir fi Ajaibil Maqadir, 1 dirham itu adalah 2 gram 700 mili. Kalau kita umpamakan harga perak itu 1 gramnya 50.000, berarti 1 dirham itu 2 gram. 50 dikali 2 jumlahnya 100.000, yang 700 gram kita hargain 40.000, 140.000. Jadi si pemuda sedekah 7 dirham itu kalau diduitkan itu kayak 1 orang anak yatim, 140.000 dikali 7. Tinggal ngaliin aja berapa tuh? Sekian. Kalkulator. Sekian. Ternyata dengan berkah fadilah dia bersedekah saat itu, yang umurnya asalnya di usia muda meninggal dunia bahkan belum ngalamin kawin, ternyata jadi panjang sampai 70 tahun. Makanya malam hari ini Sohibil Bet undang kita semua minta doa, bahkan doa Sohibil Bet bil wasail, dengan memakai banyak wasilah. Beliau minta doa kepada kita, 1 biwasilah kita seduk, dengan wasilah pelantaraan ada sedekah yang dikeluarkan. Mudah-mudahan dengan berkah sedekah, cita-cita punya keturunan anak yang soleh dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua doanya biwasilatil qiraah, dengan wasilah yang dibaca. Diawali dengan bacaan apa? Banyak ada takbir, tahmid, tahlil, hauqalah, sholawat, bahkan maulid Nabi, barusan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan berkah apa yang dibaca malam hari ini, doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, biwasilati tawassulis salihina wal akabir wal azaim wal kiram indallah.
dengan cara memakai jembatan doanya dengan bertawasul kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang besar, orang-orang yang agung, orang-orang yang mulia di sisi Allah. Tawasul kepada para solihin, para suhada, para nabi, bahkan kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tarbiyah. Kemudian ada tradisi 7 bulan. Ini pun walaupun tradisi bukan syariat, tetapi ulama nggak sembarangan ngambil waktu 7 bulan. Tadi ayatnya saya baca. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bi. Pertama saat suami menggauli istrinya, kemudian hamil. Hamil pertama bagaimana? Hamlan khafifan, kehamilan yang ringan. Kan begitu hamil itu nggak langsung melendung gede, Pak. Ringan-ringan dulu. Sperma 40 hari, ulqah 40 hari, mudghah 40 hari. Kemudian prosesnya begitu, ringan dulu, nggak langsung cus penuh, buang balon. Ada proses dulu, hamalat hamlan khafifan, kehamilan yang ringan. Pamarat bih terus berjalan ringan, naik, tapi setelah ringan berada berat. Palama askolat, pada saat kehamilan menjadi berat, usia berapa tak bulan tuh? Ya 7 bulan berat. Mulai perempuan udah mah berat bawa perut, bentuk tubuh udah kagak bentuknya kagak jelas. Dari depan dengklang, dari pinggir bentik, udah nggak jelas. Dulu atletis hilang semua. Setelah berat bagaimana pada saat berat? Da'awa rabbahuma la in ataitana sholihan lanakunanna minasyakirin. Disitulah kedua orang tua benar-benar rajin berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dikasih keturunan yang soleh. Maka diambillah waktu 7 bulan. Ini tarbiyah, Pak. Tarbiyah qoblal wiladah, agar kita kan sebetulnya tarbiyah itu bisa diawal dari awal. Begitu seseorang perempuan udah yakin hamil, dijaga makanannya, dijaga minumannya, kemudian bagusnya mah ya rajin baca Quran, baca tasbih, baca zikir, sholawat segala macam. Bagusnya mah kalau mau baca Quran naruh air di depan, baca Quran, baca sholawat, kemudian doa tiupin ke air, minum dewek. Kudunya malakinya yang rajin, naikin doang sih. Kebanyakannya begitu. Udah hamil mau bolos amat lah, mau nyari duit ya doa malu urusannya. Ya bagi-bagi tugas satu yang di rumah perempuan atau rajin baca sholawat, ngaji Quran, biar dikasih keturunan ya. Nah kemudian setelah tarbiyah qoblal wiladah, begitu lahir banyak sekali tarbiyah ba'dal wiladah yang disyariatkan dan diajarkan kepada kita orang tua agar menjadi anak yang soleh. Begitu borosok pun udah ada syariat yang diajarkan. Anak lahir adanin kuping kanannya, komatin kuping kirinya. Kan kalau mertua lagi ngadat diadanin kupingnya. Boro-boro bukan jago diadanin makhluknya apa urusannya. Nah itu. Begitu udah diadan, dikomati, naik usia 7 hari. Di situ ada syariat lagi yang diajarkan oleh Nabi. Apa? Dipotongin hewan akekah, kemudian dinamain di situ, dicukur rambutnya, itu syariat tarbiyah qoblal wiladah biar kita. Dan ini sebetulnya ba'dal wiladahnya yang jangan sampai dilupakan. Karena apa? Kita orang tua itu punya beban menjaga akidah ketauhidan seorang anak yang dibawa sejak lahir, supaya tauhid itu terus ada. Karena setiap yang lahir semuanya beragama tauhid tanpa melihat siapa bapaknya, mau bapaknya kafir apapun itu, anak yang dilahirkan dari rahim ibunya yuladu alal fitrah. Semuanya bapaknya Konghucu, kafir Majusi, kafir Nasrani, emak bapaknya orang non muslim, anak yang lahir itu yuladu alal fitrah. Karena seluruh ruh manusia termasuk kita semua di alam arwah sudah MOU sama Allah. Ditanya, alastu birabbikum, semuanya serempak menjawab, qalu bala syahidna. Kita lahir dengan beragama tauhid, tidak ada Tuhan selain Allah. Tetapi begitu itu ruh dimasukkan ke dalam jasad, di usia kandungan 4 bulan, kemudian usia 9 bulan ke alam dunia, ruh jadi kagak kenal lagi sama Allah. Makanya kita orang tua kudu ngajarin, ngenalin lagi biar ruh anak itu kenal sama Gusti Allah. Makanya kata Rasul,
kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Anak yang lain itu semuanya agamanya tauhid, fitrah suci. Ma bapaknya lah yang bakal menjadikan dia kafir majusi, kafir nasrani dan lain sebagainya. Makanya kalau kita pengen punya anak yang saleh itu ya minimal yang ringan-ringan aja. Setelah nanti tuh dia potongin akikahnya, kemudian dipotong rambutnya, dicukurin. Di situ juga ada perintah untuk memberikan nama yang baik. Kan memberikan nama itu kalau pengen termasuk harinya mendapatkan sunat harinya di usia 7 hari. Namain anak itu bagusnya ya. Jadi selain ada melaksanakan pasunatan memberikan nama, plus ayeuna kita mendapatkan fadilah hari di mana disunatkan untuk memberikan nama. Walaupun memberikan nama itu begitu borocak dinamain juga nggak jadi masalah. Karena Siti Maryam juga begitu ternyata dia pengennya anak laki-laki dengan dari bahasa kinayah lapor muharraron. Ternyata setelah begitu lahir beliau mengatakan falamma wada'at haqalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa wa inni sammaituha maryama wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Jadi begitu lahir langsung dinamain Siti Maryam. Ini nggak jadi masalah. Bahkan kadang-kala kita mah baru ketahuan hamil sebulan udah nyari nama. Kita udah kotak-kotak kosong ini nyari nama yang bagus. Kadang-kala belum lahirnya udah nama udah punya. Walaupun simbolis pemberian nama mah bagusnya di hari ke-7 setelah dilahirkan. Jadi jangan dianggap bahwa perintah memberikan nama itu sepele. Kenapa? Yang merintahnya langsung Kangjeng Nabi. Idza walada lahu waladun falyusin ismah wa adaba wa idza balagha falyujawidhu. Andai kata satu di antara kalian itu dikasih amanah seorang anak, pertama kata Rasul falyusin ismah, kasih nama dulu yang baik, yang bagus. Orang boleh bilang apa arti sebuah nama, tapi ingat tidak demikian menurut pandangan Rasul, menurut pandangan agama. Karena tidak mungkin seorang nabi Abdulul Anbiya wal Mursalin wa Abdulul Makhlukat menyuruh sesuatu kepada umat andai tidak ada hikmah di baliknya. Berarti otomatis ada hikmah di balik nama yang baik. Bahkan secara pandangan agama innal asma'a du'a. Nama itu di anak dinamain si soleh, mudah-mudahan lihat Haji Soleh tuh jadi penceramah soleh, bisa ngaji. Namahin atau si Abdullah, mudah-mudahan jadi hamba Allah yang soleh. Bukan zaman sekarang memang gengsi, nama teh pengen keren, si Jack, John, makan tiap hari sama pedas. Jadi kadang-kadang gengsi begitu sekarang itu. Jadi pengen punya nama yang baik, tapi gaul atau cari bisa bahasa Arabnya gak ada. Tapi kalau kita bicara Abdul Asma, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim itu Abdul tuh. Bahkan boleh kita ngambil nama Kangjeng Nabi, bahkan dianjurkan di tengah, mau di awal, mau di tengah, mau di ujung, selapin nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada iming-iming luar biasa, bahkan ada undangan khusus nanti di akhirat bagi siapa saja umat Nabi yang beriman, yang di namanya ada nyelap, ada nempel nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Abdurrahman, Muhammad Abdurrahim, apa ke? Yang penting Muhammadnya ada. Kadang-kala kita menampung kalau anak-anak Muhammad jarang ditulis, M aja udah. Iya. M. Biar nggak ketahuan Muhammadnya. Kadang-kala gengsi. Padahal jangan gengsi Pak. Nama Abdul Asma itu Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau kita puyeng nyari nama tuh datang kiai loba, ustaz banyak. Nanya ke kiai, ustaz bisa punya anak kayak namanya apa ya kiainya. Udah kalau ada orang nanya kasih tahu. Nama yang bagus, jangan disuruh orang nanya datang pengen dikasih nama, suruh nyari dewe. Atau udah bapaknya bagus dengan namain mah, tuh apa ke nama malaikat kan nama nabi, kan orang bodoh emang malaikat boleh pulang ke rumah anak dinamain Idroil, kacau urusannya. Udah kakeknya lagi ngapan kena corona, ngap dibaca assalamualaikum.
Nanya ke bininya, nenek siapa yang nanya? Ijroi ya. Buku si Ijroi incuna pulang sekolah disangka malaikat. Ijroi paeh akhirnya. Kaget. Besoknya ketemu sama Kiai. Udah namain anaknya, udah Ijroi. Siapa namanya Ijroi? Aku lupa, jangan Ijroi mah tolol. Walaupun nama malaikat, oke jangan dipakai nama Ijroi mah tuh pencabut nyawa urusannya itu mah. Coba ganti, mau dari Quran ke apa? Besoknya pulang nyari nama dalam Al-Quran ketemu sama Kiai udah namain anaknya udah diganti Ijroi. Udah siapa Fir'aun? Parah. Itu kan Fir'aun di Quran ada tuh, ada di Qurannya pilih-pilih. Itu kan Fir'aun terkenal, itu kan terkenal gobloknya Pak. Jadi yang pantas dipakai nama. Jadi bagi para kiai, para ustaz, kalau ada orang atau masyarakat datang ke rumah minta dikasih nama untuk anak, udah cariin. Jangan disuruh nyari dewek. Mumpung nanyain dia puyeng, jangan dipuyang-puyang. Nah, ini tujuan kita punya anak atau memberi nama yang bagus itu biar anak kita nanti mendapatkan doa yang abadi. Itu nama jadi doa terus nempel. Setidaknya jadi malu berbuat dosa. Nama gua Soleh, masa gua nyolong ayam? Minimal malu aman nama deh. Dia ada orang di pos ronda lewat dia, lagi udah main kartu, mau mampir, nama gua Soleh ini. Ada nih orang ini. Oleh. Ya dong orang pakai sarung, Bang. Dong orang pakai sarung, lagi lewat pakai sarung, ada dangdutan, masa dia naik kapal? Iya, cocok. Minimal pakaiannya dijaga. Oleh. Setidaknya juga dikasih nama yang baik, minimal nama itu jadi ya, Pas. setidaknya jadi penghalang dia untuk berbuat sesuatu yang tidak. Cuman yang paling pokoknya perintah Nabi yang kedua setelah dikasih nama yang baik adalah wa'adabahu, didik anak kita dengan pendidikan agama. Saya emang nggak ngomongin pendidikan sekolah karena nggak diperintah pun kita dewek orang tua. Tapi ke agama ini yang perlu ditekankan, Mas. Karena banyak orang yang timpang. Pendidikan umumnya dikejar, pendidikan agama ditinggalkan. Hati-hati, Pak. Kenapa kita kudu berusaha mati-matian mempunyai keturunan yang soleh? Karena inten mutiara yang paling berharga bagi orang tua saat sudah meninggal dunia adalah meninggalkan keturunan yang soleh. Bahkan bakal menjadi sababiyah Allah berikan kebahagiaan di akhirat saat mana kita tinggalkan anak yang soleh. Inna rajula la yabsuru ba'da mautihi bisolahi auladi. Inna rajula itu bahasa taglib. Arti taglib itu walaupun bahasanya rajul secara makna itu laki-laki, tetapi taglib termasuk perempuan. Seartinya inna rajula, sesungguhnya seseorang baik laki-laki atau perempuan, la yabsuru bahasanya. Yabsuru fi'il mudhari, tuduh kepada zaman eker dan bakal. Artinya bakal senang dan akan seterusnya senang. Kapan? Ba'da mautihi, setelah si laki-laki dan perempuan itu meninggal dunia. Dengan sebab apa? Bisolahi auladih, karena dia meninggalkan keturunan yang soleh. Kalau kita ninggalin keturunan yang soleh, yang kagak soleh, dan ada andil kita orang tua sehingga anak kita tidak bisa ibadah, tidak bisa ngaji, kagak mau sholat, dosanya muncul kalau kita mati nanti. Makanya kita berusaha didik anak dengan pendidikan agama. Dan kalau bisa ya dewekan aja, kalau enggak ngajarin anak dewek puyeng, Pak. Ini tanya nih mertua, apa ada anak yang diajar di rumah semuanya enggak? Dibantingin semua. Udah ikut Jawa, aku Garut semua. Padahal beliau punya ilmunya untuk ngajar. Yang belajar di rumah siapa? Anak orang semua. Ngajarin anak dewek, malahin cerita. Baru kayak 2 kali mah puyeng. Wih, ngantuk. Kurang kita udah ranteng. Ini anaknya nih. Dititipin di Haji Paki. Ngajarin Quran anak itu bebannya luar biasa. Esek ngajarin anak dewek. Saya punya anak dulu dari kecil ngajarin si Jawar, saya ngambil contoh si Jawar. Ya perasaan udah habis-habisan, anak baca Quran kagak beres-beres. Dititipin ke Ustaz Sanja dapat 3 bulan kagak betah, dites di rumah acak adut kena baca Quran. Pindah ke sana Ustaz Satiri dapat 3 bulan kagak betah, dites masih acak adut. Hanya dibabetin sama saya keserban kulon. Pulang 3 bulan setelah mondok ngebetulin ayahnya baca Quran. Itu begitu tuh. Kadang-kala ngajarin anak mah nggak seperti kita ngajarin anak orang.
Makanya kalau bisa punya anak pengen bisa baca Quran, titipin Ustadz banyak di Ustadz Antoni kan, di mana kek tempat Ustadz Dedi ada tempat-tempat belajar kita Al-Quran. Minimal anak kita bisa baca Quran, bisa ilmu sholat sehingga sudah dewasa. Karena kalau udah dikawinkan sama kita, udah putus tuh tanggung jawab kita. Kalau perempuan udah tugas lakinya. Kalau udah dewasa anak kita, tapi ingat sebelum anak kita dewasa beban kita di situ. Kita bakal dipinta pertanggungjawaban oleh Allah. Kalau andai kata ada andil anak kita, kita sebagai orang tua kepada anak sehingga anak kita tidak bisa ibadah, tidak sholat, tidak kenal agama karena tidak kita ajari dan kita tidak titipkan kepada orang untuk mendidik agamanya, hati-hati di akhir. Ya. Takutnya ibadah rajinnya kita ibadah bisa gagal masuk surga karena digusur oleh anak yang tidak mau ibadah dan tidak mau ibadahnya karena kita tidak mengajarkan agama kepada anak. Makanya kita doakan sama-sama mudah-mudahan anak yang saat ini sedang dikandung di usia hamilan 7 bulan mudah-mudahan selamat selama mengandung, selamat saat dilahirkan, setelah mudah-mudahan dijadikan keturunan yang soleh dan solehah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan setengah 11. Walaupun singkat, mudah-mudahan ada manfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada guru kita yang baru saja menyampaikan muhadharah sana. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lanjut kepada ceramah yang kedua yang